kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Seumur hidup kami tinggikan Engkau, seumur hidup kami naikkan syukur kami kepadamu. Engkau segala-galanya. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yesus. Boleh angkat tangan kita bersama. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan semua lidah. Kaulah Yesus, Tuhan.
Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Boleh angkat tangan sama-sama sini. Hosana di tempat yang jemaat saja. Hosana, Hosana. Amin. Di tempat yang amin. Tuhan, boleh buka tangan kita sekali lagi bagi Tuhan. Hosana di tempat yang Hosana di hati yang suci. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk kami bilang terima kasih untuk Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau layak kutinggikan. Kau layak
layak terima pujian. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku.
mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya? Amin. Boleh katakan kiri kanan, Yesus luar biasa. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Setuju boleh katakan amin. Is God still working? Apakah Tuhan masih bekerja? Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan kita masih bekerja. Bahkan ketika kita tidak mengalami, melihat apa-apa, Dia masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa Yesus kita tidak pernah berubah. Saudara, Ibrani dikatakan dengan jelas bahwa Dia tetap bekerja, masih sama, tidak ada perubahan apapun. Dan itu yang kita percaya. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau baca kitab Injil, di situ dicatat dengan jelas Dia berjalan, berkeliling, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang, membuat begitu banyak sesuatu yang dahsyat. Kenapa saudara? Karena Dia ingin menyatakan bahwa ada kuasa yang dahsyat yang masih bekerja. Saudara, dan saya percaya kita tidak mengejar mujizat, tetapi kita mengejar Sang Pembuat mujizat pribadi, yaitu mujizat terbesar ketika kita mengalami, mendapatkan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang bertanya, apakah memang mujizat masih terjadi? Karena saudara, ada banyak orang yang mungkin ya mereka bukan ngerti ya, mungkin karena semua aman, semua nyaman. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, divonis dokter, tapi kemudian mereka tidak punya cukup uang mungkin untuk berobat dan yang lain. Saudaraku yang kekasih, sehingga kadang-kadang mujizat itu terjadi ketika ada krisis, ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, dan kemudian miracle still happen, mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, ada banyak yang bertanya, kenapa sih selalu ngomong mujizat? Karena Alkitab bahkan mencatat Yesus itu turut merasakan apa kelemahan-kelemahan kita yang kita rasakan. Saudara, Dia tahu, sebab itu dalam Alkitab selalu dicatat jangan takut, jangan khawatir. Kenapa Dia menyembuhkan? Karena Dia tahu bahwa di dunia ini selama kita ada, akan ada sakit, akan ada kekhawatiran, akan ada banyak hal mungkin. Bukan hanya sakit secara fisik, mungkin dalam jiwa kita, ketakutan, dan semua hal yang sulit yang kita alami. Dan Yesus mau supaya kita tahu bahwa kuasa-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita membaca satu firman Tuhan. Alkitab mencatat dalam Mazmur 108 ayat ke-13. Dikatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara lihat, dengan Tuhan kita akan melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan yang dahsyat. Saudara, firman Allah berkata, ada satu ayat lagi yang saya ingin bacakan. Dia katakan seperti ini. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 19 sampai ke 20 berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa kita diberi kuasa. Setuju boleh katakan amin. Dia memberikan setiap kita disertai dengan kuasa.
Dan itu tidak hanya untuk 1-2 orang atau 1-2 gereja. Itu untuk setiap orang percaya. Dia katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih mesti ada mendoakan orang? Saudara, kadang jujur ketika ibadah sudah selesai, ada banyak yang datang, Bu, tolong saya ada tumor di otak. Bu, saya pendarahan di otak. Bu, tolong doakan. Kansernya sudah menyebar. Saudara, jadi saya ngelihat bahwa ternyata kadang ya, jujur ketika saya masuk dalam satu gereja, semua cool. Tapi ketika 1-2 orang datang dan mulai cerita, Bu, saya mengalami titik-titik paling terendah. Bu, saya menghadapi sesuatu yang tidak mampu untuk dihadapi. Suami gugat cerai dan dia tidak punya apa-apa kekuatan yang lain untuk dia melanjutkan kehidupan. Dia dari agama yang lain dan dia terima Yesus, tapi kemudian suaminya meninggalkan dia. Saudara, ini sangat tidak mudah. Ada yang datang dan bilang kanker di bagian rahimnya sudah menyebar. Saudara, tidak mudah. Waktu dalam ibadah kelihatannya semua baik-baik saja, tapi sesungguhnya setiap hari kita fight dengan begitu banyak hal. Yang setuju boleh katakan amin. Dan tidak ada orang yang mampu menghadapi segala sesuatu sendiri. Kita perlu kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan Yesus, dia janji bahwa I am with you. Dia menyertai Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah tidak menyertai setiap kita. Sebab itu yang saya tahu ketika saya bertemu dengan banyak orang dan saya melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan kuasanya tidak pernah berubah. Dan dia ingin menyatakannya buat setiap orang yang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, satu firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Jika ada orang yang tidak percaya tentang kuasanya yang dahsyat, tentang pribadi Allah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Saya rindu kita bacakan ayat ini, saudara. Firman Allah berkata seperti ini. Yohanes 10 ayat 37 sampai ke 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara, dia masih bekerja. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ke 20, dia katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai senantiasa, always, sampai kepada akhir zaman. Setuju boleh katakan amin. Dia sertai kita. Dia sertai dengan apa? Kuasanya, penyertaannya. Setuju boleh katakan amin. Saya punya teman namanya Caroline. Dia adalah orang yang doanya itu kalau mau dibilang secara manusia banyak yang kelihatannya mungkin apa enggak, saudara. Tapi selalu dia percaya saja. Dia percaya dan dia berdoa. Dan dia percaya Tuhan sudah menjawab. Tidak terjadi, dia doa lagi dan dia percaya bahwa Tuhan sudah menjawab. Tidak terjadi, dia percaya, dia berdoa lagi. Dan dia bersyukur, dia percaya bahwa Tuhan sudah menjawab. Sampai suatu waktu kemudian yang kami melihat sendiri, Tuhan menjawab. Saudara, Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan tidak cari orang yang mungkin bahkan kita
nggak berhenti doa puasa penting sekali saudara. Tetapi artinya Tuhan mencari orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia masih bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan Alkitab mencatat dalam Mazmur 121, dia katakan dia tidak pernah tertidur. Kalau kita mengalami masa sulit, kita harus tahu bahwa He knows us so well. He sees everything. Dia tahu segala sesuatu. Sehingga dia hanya menunggu siapa yang datang kepada dia, siapa yang datang minta pertolongan, siapa yang datang berseru kepada dia, bahkan siapa yang mau percaya bahwa dia pasti menolong setiap orang. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu mengikut Tuhan adalah hal yang sangat sederhana sebenarnya. Firman Allah berkata, ketika kita mempercayai bahwa Dia juru selamat, kita hidup bagi Dia dan mempercayai bahwa hidup kita ditebus oleh darah yang mahal. Dan Dia ada juru selamat kita. Dia bilang kita ini anaknya dan kita akan berjalan di dalam kuasa-Nya yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh melihat bahwa Tuhan masih bekerja, kuasa-Nya itu luar biasa. Saudara, saya rindu kita baca firman Tuhan. Berkata seperti ini, Yesaya 65 ayatnya yang ke-24. Di situ berkata seperti ini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Bapak Ibu, bayangkan kita belum panggil, kita belum minta saja, Dia sudah jawab. Setuju, boleh katakan amin. Saudara bayangkan, kita belum panggil namanya saja, Dia sudah menjawab kita. Amin. Ketika saya panggil Ibu Gembala, tapi belum saya panggil Ibu sudah, halo Bu. Saudara, Anda bayangkan bahwa sebelum kita panggil namanya, dikatakan Dia sudah menjawab kita. Artinya kalau dengan bahasa yang lebih sederhana, di surga sudah ada semua gudang yang Tuhan siapkan untuk menjawab setiap doa kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Dia tunggu kapan engkau menjawab, berdoa, meminta kepadanya. Yang setuju boleh katakan amin. Ayat selanjutnya berkata, ketika mereka sedang berbicara, masih ngomong, saudara, dikatakan aku sudah mendengarkannya. Di situ saya dengan bahasa yang sederhana, Bapak Ibu, semua doa-doa yang kita pernah panjatkan, Bapak pernah berdoa sesederhana apapun, semuanya Tuhan sudah dengar. Setuju boleh katakan amin. Tinggal Dia menjawab tepat pada waktunya. Amin. Dia sudah dengar. Bukan Dia tidak dengar, Dia sudah dengar. Hanya Dia menunggu kapan kita mau berseru kepada Dia. Satu ayat berkata seperti ini, saudara. Yohanes 16 ayat 23 sampai ke 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, segala sesuatu apa aja, Bapak Ibu, apa aja. Saudara lihat, kita dikasih really, you can ask. Kita boleh minta apa aja. Dia katakan segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Saudara lihat. Satu waktu seorang teman saya bilang, dia sudah melayani Tuhan, tapi kok semua orang dijawab Tuhan ya. Semua orang ngalamin pertolongan Tuhan dengan hal-hal yang mengejutkan, hal yang luar biasa. Dan dia merasa bahwa kok dia belum pernah ya
Padahal dia melayani Tuhan luar biasa. Saya bilang suatu waktu engkau akan lihat dia menjawab doa. Nah saudara, terjadi. Suatu waktu ada sesuatu yang kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin. Sehingga membuat teman saya ini berdoanya, Tuhan saya percaya tidak terjadi. Saya bilang doa lagi. Sudah doa, sudah puasa, gak terjadi. Saya bilang percaya. Orang lain mendoakan kita boleh, tapi kalau Anda percaya itu akan menjadi kesepakatan bersama. Suci boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saya bilang saya berdoa, saya dan suami berdoa, ikut berpuasa. Tapi kamu juga harus percaya, harus berdoa, dan harus yakin. Saudara tahu, beberapa hari sebelum Tuhan menjawab, semuanya tertutup jalan. Semuanya tidak mungkin. Semuanya bahkan hal-hal yang tidak sesuai terjadi. Jalan semakin tertutup. Tapi saya bilang doa. Saudara tahu, teman saya bilang, dia percaya Tuhan. Saya percaya gak terjadi. Saya percaya Tuhan. Dia ucapkan saya percaya. Apa yang dia sedang gumuli, dia ucapkan, dia percaya. Saudara tahu, kemudian beberapa 3 hari kemudian mujizat terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa dia hanya menunggu when it's the last time you pray. Engkau berdoa, engkau berseru, dan engkau percaya bahwa dia menjawab setiap doa. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Yohanes 16 ayat 23 sampai ke 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dikatakan segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Jadi kita harus minta. Setuju boleh katakan amin. Kenapa kita mesti minta? Sama seperti seorang anak kecil. Pak, aku minta sepeda warna merah. Kan bisa aja kan? Dibilang, Pak aku minta sepeda apa aja. Papanya kasih warna biru, kasih warna hitam. Itu suka-suka papanya. Tapi berbeda ketika dia minta sesuatu, ada detailnya. Apa yang terjadi? Ketika papanya kasih yang persis, dia loncat. Dia senang luar biasa. Tuhan mau seperti itu. Kenapa dia kasih kita privilege untuk berseru, untuk berdoa, untuk meminta. Supaya ketika digenapi, saudara sungguh melihat bahwa Tuhan kita ini hidup. Setuju boleh katakan amin. Dia ingin melihat kita terkejut. Dia ingin bikin surprise kepada kita. Dia ingin membuat kita terkagum-kagum. Amin. Saudara, ada banyak hal. Bahkan yang saya doakan Tuhan menjawab melebihi daripada itu. Karena memang Paulus bilang, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan, itu yang dia bisa kasih kepada kita. Amin. Sekalipun kadang cara dia menolong, cara dia menjawab, cara dia bekerja tidak selalu sama. Tapi kuasanya masih ada, masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Amin. Ada satu lagu yang bilang, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan,
Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Seorang ibu bilang kepada saya, suami anaknya koma, dia nyanyikan di telinga anaknya berhari-hari. Dokter bilang tidak mungkin. Dia bilang, Bu, saya nyanyi dan saya percaya Yesus menjamah, Yesus menyembuhkan. Beberapa hari kemudian anaknya sadar, pulih, sehat sama sekarang. Yesus kita kasih. Saudara, Tuhan masih bekerja. Ada seorang ibu yang bertemunya itu di satu ibadah. Dia datang bersama dengan suaminya. Saya ketemunya di toilet. Dia bilang, ibu tahu, saya dan suami kami nonton lewat online. Suaminya cancer, yang cancernya itu tingkat parahnya, sulitnya luar biasa. Dan itu ada di tempat-tempat yang sulit sekali. Tapi suaminya nangis. Saudara bayangkan, kita aja yang hadir ya langsung ya. Ini cuma karena suaminya tidak bisa datang ke ibadah. Kita kalau sehat, jangan lupa make it time untuk datang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang, Bu, saya ketemu di toilet. Ibu, suatu waktu kami sepakat berdoa. Suami saya menjerit berdoa. Saudara, dan kemudian Tuhan bekerja. Dia katakan, Bu, sembuh suami saya sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Karena Dia ingin membuat mujizat. Suci boleh katakan amin. Ada banyak orang yang bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjamah hatinya, menjamah hidupnya, mujizat terjadi. Dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa, cerita, datang kepada Tuhan. Engkau akan melihat kuasanya, pertolongannya yang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Amin. Berapa di antara saudara yang percaya boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bagi engkau yang percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah yaitu manifestasi kuasa kehadirannya yang menyertai setiap hidup kita. Saya boleh katakan amin. Saya sampai hari ini suka terkejut-kejut melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Ada banyak hal yang saya doakan, saya lupa bahkan Tuhan jawab. Saudara, Dia tidak tertidur. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Saudara, dalam Yesaya 55 ayat 11. Karena ada banyak orang yang berkata hari-hari ini, kalau saudara lihat di media, ngapain orang didoakan? Ngapain kejar-kejar mujizat? Kita tidak pernah mengejar mujizat. Mazmur 23 bilang, berkat kebajikan kemurahan itu mengejar kita, bahkan bukan mengikuti. Tujuh boleh katakan amin. Jadi mujizat itu bahkan tidak kita cari. Dia menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, karena banyak sekali sehingga ada banyak orang, oh ngapain minta sama Tuhan, ngapain berdoa. Saudara, karena banyak orang yang tidak pernah ada di momen itu.
Kalau ada Bapak Ibu yang pernah kehilangan orang yang dicintai, atau sebelum kehilangan kita berdoa minta apa? Minta Tuhan tolong kan Pak? Amin. Minta Tuhan boleh nggak sembuhkan. Sebab itu kalau ada orang yang bilang, banyak yang bilang ngapain? Mujizat doa sampai nangis. Karena mereka tidak pernah mungkin ada di momen itu ketika mamanya divonis, ketika ada di ICU. Saya percaya sekuat apapun iman kita pasti akan hancur hati dan memohon kalau boleh Tuhan kasih kesempatan. Suatu waktu mama saya ada di ICU saudara, itu kadang nggak bisa doa, air mata jatuh terus. Lagi ngobrol sama kakak saya, air mata jatuh terus. Itu belum cerita sama Tuhan. Dia tahu. Setuju boleh katakan yang kita minta Tuhan, boleh nggak kasih kemurahan Tuhan, kasih pertolongan Tuhan. Sebab itu saya percaya Injil ini dicatat, Yesus ketemu dengan banyak orang, Yesus keliling menolong banyak orang. Karena dia ingin memberi kekuatan, dia ingin kasih tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melakukan apa yang dikatakan yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang akan kusuruh kepadamu. Di dalam Roma berkata firman itu ada di dalam mulut kita. Ada kuasa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di tempat ini anak muda, kadang kita nggak tahu loh hari esok itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Teman saya suami istri punya anak masih kecil, ada yang sudah SMP, cinta Tuhan. Tapi kemudian beberapa hari kemudian istrinya sakit, nggak sampai 1 bulan istrinya dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Setuju boleh katakan amin. Ada beberapa anak-anak yang tadinya mama papanya lengkap kemudian dipanggil Tuhan. Dan mereka tidak sempat mempersiapkan apa-apa. Begitu cepat, life is so short. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saya ketemu dengan teman-teman yang keluarganya diberkati Tuhan luar biasa. Dalam sekejap saudara, usaha mereka bangkrut. Dan anak-anaknya yang tadinya hidup berkelimangan harta, harus hidup menjadi orang yang sangat-sangat sederhana. Anda lihat, hidup itu sangat ringkih, sangat so short. Sebab itu yang perlu kita lakukan, percayai bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan yang masih bekerja. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika engkau meminta kepada Tuhan bagaimana caranya? Ada yang nanya kepada saya, Bu, sesederhana ketika engkau bercerita dengan teman baik. Engkau bisa cerita apa aja. Engkau bisa cerita apa aja kepada Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana. Nggak perlu panjang-panjang atau formil, cerita aja. Tuhan, anak-anakku Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu besok usahaku masih ada dibukakan jalan lagi nggak Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa buka pintu yang luar biasa. Saudara, justru dia tunggu. Makanya dalam firman Allah bilang tadi, sebelum kita meminta, dia justru sudah menjawab. Dia tidak lihat, oh karena saya hamba Tuhan dia langsung jawab. Enggak, Alkitab tidak catat itu. Alkitab hanya mencatat whoever, siapa saja yang percaya. Percaya itu apa? Percaya ketika tidak ada apa-apa, tidak terjadi, bahkan mustahil terjadi. Tapi kita percaya dia pasti menjawab. Itu yang membuat surga terbuka. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di tempat ini kadang Bapak Ibu kita anak muda bahkan malu untuk minta. Ternyata dia bilang kita boleh datang, bilang kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, sampai hari ini, saudara, saya terus percaya bahwa doa itu adalah sesuatu kehormatan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, apa yang kita perlu lakukan? Tunggu waktu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi semua. Percaya, nggak selalu Dia jawab doa kita, tapi Dia mendengar. Nggak persis, tapi Dia bisa lebih dari itu Dia kasih. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya percaya mujizat masih terjadi. Banyak kali saya bilang sama teman-teman, saya sebenarnya takut sekali mendoakan orang. Sampai saya puasa lama, saya bilang Tuhan, saya sebenarnya takut sekali. Tapi suatu waktu Tuhan nanya, udah, kamu memang tidak bisa buat apa-apa, tapi paling tidak Alkitab mencatat kita boleh menumpangkan tangan, boleh mendoakan, tapi kuasa yang mengalir itu dari tempat yang maha tinggi, bukan dari kita. Dan sejak itu saya tidak takut, karena saya tahu Yesus pernah menyembuhkan saya. Dokter angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Dan firman Allah berkata, kalau saya terima cuma-cuma, saya juga harus bagi itu. Terus waktu kami ada dalam satu KKR berkali-kali, orang bahkan yang tidak bisa jalan-jalan, saya takut. Tuhan bekerja. Ada yang cancer sembuh, saudara. Ada yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Ada yang ngalamin hal-hal yang sulit, kemudian Tuhan bekerja. Di situ saya lihat Yesus itu luar biasa. Sehingga kalau ada, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa mujizat sudah tidak terjadi, dulu aja. Mereka hanya mempercayai bahwa hidup ini sudah anugerah Tuhan, tidak perlu yang lain. Gak perlu sampai nangis-nangis, gak perlu sampai doain orang, gak perlu sampai ada orang yang sakit mesti didoakan, gak perlu, karena Tuhan sudah bekerja menyelamatkan kita. Bapak Ibu, di daerah masih begitu banyak orang yang susah, mereka tidak punya uang untuk ke dokter. Kalau di Jakarta Anda bisa pilih hotel, rumah sakit mana yang seperti hotel, bisa pilih, ada uang dan yang lain. Ada banyak orang tidak punya uang, tidak punya asuransi, dan mereka hanya berharap dengan mujizat. Justru orang-orang seperti itu kemudian mujizat terjadi secara luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri, saya undang tim Passion Worship. Percaya masih ada mujizat. Percaya janjimu yang menimpikan sendiri. Yesus kau Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di manapun berada. Saya percaya Yesus tidak pernah cari orang hebat. Tangan Tuhan tidak pernah jauh. Telinganya jelas, very clear. Telinganya very clear. Mendengarkan setiap kita. Berdoa Tuhan. In Jesus' name. Boleh kita arahkan tangan. Tangan Bapa tidak pernah, tidak terulur. Bahkan ketika tidak ada orang yang selalu bilang, Tuhan, Tuhan. Dia selalu ada justru. Dia tidak pernah melupakan aku berdoa. Setiap kerinduan sekecil apapun didengar oleh Tuhan. Aku berdoa akan datang waktunya. Engkau menuai apa yang engkau percayai. Aku berdoa, ada banyak hal yang di depan rasanya tidak mungkin. Engkau sudah mencintai Tuhan luar biasa, tapi masih banyak jalan-jalan yang sulit yang engkau tidak lihat hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan melihat kuasa Allah bekerja tanpa batas di dalam nama Yesus. Setiap pintu yang sulit, engkau akan lihat dia kerja dengan cara yang ajaib di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat mujizat bukan hanya dari kata orang. Engkau akan lihat dia buat jalan dari yang tidak ada jalan di dalam nama Yesus. Dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu. Ada di antara saudara yang hari ini ada di antara saudara hari ini yang engkau bilang, Tuhan, aku percaya mujizat masih terjadi. Ada di antara saudara yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit, dan engkau bilang, itu aku percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sembuhkan. Bapak Ibu, dalam beberapa menit ke depan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, biarkan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita menolong kita. Alkitab bilang kita belum minta, dia sudah siapkan jawaban. Ada di antara Bapak Ibu yang butuh kekuatan, butuh untuk dukungan doa. Saya undang dengan segala hormat, Bapak Ibu boleh maju di hadapan Tuhan di altar ini. Kami bersama Bapak Gembala Ibu kami akan berdoa. Saya undang maju ke depan, kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya padamu. Saya undang maju ke depan, ada anak-anak muda yang ingin didoakan. Amin. Kami percaya mujizat dia mendengarkan setiap doa. Dia tidak Mari berdoa dimanapun berada. Yesus Tuhan, setiap air mata kita dia daftar, Pak. Dia daftar. Dimanapun berada Bapak Ibu boleh angkat tangan. Saya percaya semua kita mengalami mungkin dengan badai-badai yang berbeda, but we face the same problem. Sebab itu Tuhan selalu bilang, jangan takut, jangan takut, I am with you. Aku berdoa, tidak ada jalan yang sulit engkau tidak mampu lewati karena Yesus pegang tanganmu erat, Pak. Kau hanya maju dan lihat dia bekerja. Engkau hanya percaya
ketika engkau don't know what to do, percaya bahwa dia pegang erat tanganmu dan dia selalu bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali pun tidak. Bahkan dia ingin menjawab doa ibu yang ibu bahkan belum pernah lihat engkau dijawab doa yang engkau rindukan. Dia ingin menjawabnya. Aku berdoa karena percaya dia tidak pernah keliru bekerja. Rancangan kita memang beda dengan rancangan Tuhan, tapi rancangannya selalu terbaik, tidak pernah keliru. Bahkan yang kelihatannya keliru dia bisa berubah untuk menjadi berkat. Aku berdoa penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan kau ketika engkau melihat tidak apa-apa, He works, He's still working. Dia bekerja di belakang layar. Engkau yang menabur dengan air mata akan lihat penyertaan Tuhan, jawaban doa. Berdoa karena Tuhan pegang gerak hidupmu. Tidak ada yang dapat melepaskan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mengalir Kuasa dari tempat Bapak Ibu boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada yang percaya. Biarkan dia menjawab setiap doa. Kau hadir di Aku berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Firman Tuhan bilang sampai lanjut umur dia jawab doa kita. Sampai dikatakan sampai masa tua dia gendong kita. Dia tidak pernah bedakan anak muda, orang lanjut usia. Kekuatan cinta Tuhan mengalir tanpa batas anak cucu. Ibu disertai dengan luar biasa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Kami berdoa, terlalu banyak cara Tuhan bekerja, Pak. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa buka pintu-pintu yang sulit, Bapak. Bahkan ketika engkau melihat semuanya sudah tidak mungkin, kadang bahkan mau give up, tapi biarkan kuasa Tuhan mengalir tanpa batas. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama portion, anointing upon you. Di dalam nama Yesus.
Setiap hal yang ibu doakan, ibu akan lihat pertolongan, mujizat Allah masih terjadi. Menyembuhkan yang terluka, bukan teras bersamamu. Kuatkan yang lemah. Doa dari depan sampai bagian belakang, sampai di mana suara ini dapat dibahas. Kuasa dari tempat orang turun dengan cara-cara yang luar biasa. Kadang cara Tuhan menjawab orang lain beda dengan cara Dia menjawab ibu. Buat Tuhan bekerja dengan bebas, yang tidak kau pikirkan Dia bisa kasih buatmu. I pray in Jesus' mighty name. Setiap hal yang tidak mungkin Menyembuhkan yang terluka, bukan teras bersamamu, Bapa. berdoa dalam nama Yesus. Mari kita ratakan mereka tangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak Gembala boleh bantu di dalam nama Yesus. Belajar berjalan nama Yesus. Di dalam nama Yesus, belajar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami tidak bisa menyembuhkan. Belajar, Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa bekerja. Dalam nama Yesus, ini normal sekali. Tuhan bekerja, pijat masih kesaksian orang nanti. Bapak tidak hanya dengar orang lain ditolong. Mulai hari ini Bapak, ketika Engkau berdoa, Engkau percaya Engkau akan sendiri yang menyaksikan Engkau ditolong oleh Tuhan. Engkau berdoa, kasih kekuatan Tuhan mengalir menyertai Bapak dalam segala area kehidupan. Engkau akan melihat Yesus begitu luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang luar biasa tidak pernah berlalu. Kadang mungkin Bapak berpikir yang lain ditolong, aku selalu diabaikan. Enggak. Firman Allah berkata, when you call, saat Bapak panggil, Dia dengar saat itu saja, Pak. Saat itu saja langsung Dia dengar, Bapak. Aku
habis kemurahan Tuhan Pak, nggak pernah habis. Kemarin dia tolong, hari ini dia tolong lagi, besok dia tolong lagi. Itu Yesus. Firman Allah berkata, dia hanya mencari orang yang percaya bahwa dia bisa tolong, dia bisa bekerja, dia bisa menyerahkan. He just want to show us his love, his kindness. Dia hanya ingin nyatakan kepada kita, engkau terus maju dan berjalan, andalkan Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan Pak. Ketika ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi, panggil namanya, engkau akan lihat dia buat pertolongan, kebajikan, kemurahan menyertai, mujizat tidak pernah habis. Berdoa dalam nama Yesus, setiap pergumulan-pergumulan yang hari ini Bapak lewati, itu Bapak bisa lewati berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin di depan ada banyak badai yang akan datang, tapi Bapak tahu bahwa Yesus bilang dia pegang erat tangan Bapak, tidak pernah lepaskan.